Pada 21 April lalu, terdengar kabar bahwa salah satu kapal selam TNI Angkatan Laut, KRI Nanggala 402, mengalami musibah saat menggelar latihan di perairan utara Bali. Akhirnya pada konferensi pers tanggal 24 sampai 25 April, Laksamana Yudo Margono menyatakan KRI Nanggala tenggelam di kedalaman 838 meter dan terbelah menjadi 3 bagian. Kemarin saya sampaikan bahwa masuk pada fase subsang, di mana kemarin sudah kita temukan barang-barang yang diyakini adalah milik KRI Nanggala. Dan pada hari ini, berdasarkan keterangan dari Kasal, Laksamana Yudo Margono kepada media, pada pukul 3 sore KRI Nanggala meminta izin untuk menyelam di kedalaman 13 meter dan melakukan persiapan penembakan torpedo. Selanjutnya pukul 15.30, KRI Nanggala sudah mengkonfirmasi siap dan diberi izin untuk meluncurkan torpedo dan mulai menyelam pada pukul 15.46. Namun pada pukul 15.46 hingga 16.46, titik penembakan terus mencoba melakukan kontak dengan KRI Nanggala. Namun masih tidak ada respon. Pada pukul 16.17, sebuah helikopter diterbangkan untuk melakukan deteksi visual. Akan tetapi hasilnya nihil. Sesuai rencananya, KRI Nanggala akan muncul ke permukaan pada pukul 17.15 dan sudah seharusnya terjalin komunikasi. Akan tetapi, masih belum ada komunikasi dan tidak terlihat secara visual. Akhirnya, pada pukul 16.46, TNI Angkatan Laut memberikan status submerged pada KRI Nanggala dan seluruh unsur pengaman melaksanakan pencarian. Dan pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, KRI Rigel dan KRI Rengat diberangkatkan untuk membantu pencarian dengan side scan sonar. Hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat Rabu malam, KRI Nanggala 402 belum ditemukan. Kapal diduga mengalami blackout sehingga tidak terkendali dan tidak bisa melaksanakan prosedur kedaruratan. TNI akan menggandeng Singapura dan Australia untuk membantu mencari kapal selam itu. Berdasarkan pada ATP MTP 57, terdapat beberapa fase yang dideklarasikan saat lost contact dengan Kasal, yaitu sublock merupakan fase awal bila KS hilang kontak. Kapal lain akan establish kontak dengan KS yang hilang. Submerge, kondisi di mana KS dipastikan hilang. Dalam tahap ini akan dibuat laporan dan diteruskan ke International Submarine Escape and Rescue Liaison Office dengan tujuan untuk memberikan peringatan ke negara terdekat yang memiliki SAR KS. Subsunk, kondisi di mana KS sudah dapat dipastikan tenggelam atau hancur. Telah diketahui bahwa sebelumnya TNI Angkatan Laut, Basarnas, dan Polri tidak memiliki peralatan yang memadai untuk melakukan SAR kapal selam. TNI Angkatan Laut hanya dapat mengandalkan KRI Raden Marta Dinata Class untuk mencari lokasi Nanggala sebelum KRI Rigel tiba pada 22 April. Setelah terkonfirmasi adanya bantuan International Submarine Escape and Rescue Liaison Office, beberapa negara sudah mulai mengirimkan bala bantuan. Mulai dari MV Swift Rescue dari Singapura dan MV Mega Bakti dari Malaysia yang memiliki kapabilitas misi SAR KS. Lalu disusul oleh India yang mengirimkan DSRV dengan C-17 Globemaster.
Australia dengan mengirimkan HMAS Ballarat dan Amerika Serikat dengan pesawat patrol maritim P-8 Poseidon. Perlu diketahui, mencari keberadaan sebuah kapal selam yang tenggelam merupakan hal yang sangat rumit, meskipun sudah dilengkapi peralatan yang modern dan memadai. Hal ini dikarenakan ukuran kapal selam yang kecil dibandingkan dengan luas area pencarian. Kapal SAR tersebut harus menggunakan multi-beam echo sounder yang memadai dan melaju dengan kecepatan 6-10 knot. Bila melaju terlalu kencang, maka citra yang dihasilkan oleh MBES akan buruk. Dengan kondisi geografis dasar laut yang tidak mulus, membuat pencitraan dari MBES cukup sulit diidentifikasi. Terkhususnya arus bawah air yang membuat partikel dan sedimen berterbangan. Terlebih lagi, bila mana kapal selam yang dicari sudah dalam bentuk yang tidak utuh. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi dengan KRI Nanggala? Seperti yang diungkapkan oleh Laksamana Yudo Margono, pada awalnya KRI Nanggala mengalami masalah kelistrikan. Setelah itu, pada 25 April, muncul berita tenggelamnya KRI Nanggala disebabkan oleh faktor alam. Apakah benar seperti itu? Berdasarkan barang bukti fisik yang diperlihatkan kepada media dan video rekaman dari ROV MV Swift Rescue, kami sebagai penggiat militer beropini bahwa KRI Nanggala mengalami premature explosion dari torpedo. Kami mengatakan ini berdasarkan dari torpedo tube liner yang sudah menjadi debris dan berwarna hitam. Perlu diketahui bahwa torpedo tube liner merupakan komponen berbahan metal yang kuat dan tebal. Selain itu, terlihat dari video dari ROV yang menunjukkan struktur hull dari Nanggala menganga keluar, yang mengindikasikan adanya ledakan dari dalam kapal selam. Bila kapal selam remuk dikarenakan tekanan air, seharusnya struktur hull Nanggala remuk seperti kaleng kosong yang diremas. Bila mana terjadi permasalahan kelistrikan atau blackout yang membuat mesin mati, awak kapal selam dapat melakukan emergency ballast blow secara manual. Sebenarnya komandan dari KRI Nanggala 402, almarhum Letkol Heri Octavian, mengkritis dan menyinggung mengenai kondisi KRI Nanggala yang seharusnya sudah menjalani overhaul. Akan tetapi, masih belum bisa terlaksanakan. Selain menyinggung permasalahan overhaul, Letkol Heri juga menyatakan bahwa betapa buruknya kapal selam buatan PT PAL. Letkol Heri mengatakan hal tersebut dikarenakan memprioritaskan keselamatan anak buahnya. Karena itulah Letkol Heri berharap kepada pelaksana dan pengambilan keputusan benar-benar memikirkan TNI dan prajuritnya. Bukan hanya asal Bapak senang, demi pangkat dan kursi yang enak, atau keuntungan material. Sempat terungkap cerita dari Letkol Heri tentang korban-korban yang jatuh akibat alutsista yang buruk. Perlu diingat kembali bahwa almarhum Letkol Heri merupakan salah satu user dari alutsista tersebut, yang benar-benar mengerti situasi dan kondisi alutsista yang ia gunakan. Dengan adanya insiden tragis yang menimpa pada kru dan penumpang dari KRI Nanggala 402, diharapkan pemerintah melakukan investigasi secara mendalam kepada pihak-pihak yang berkaitan. Investigasi tersebut wajib dilakukan untuk memberikan keterangan yang jelas dan transparan. Tentu saja investigasi ini sangat penting untuk mencegah terjadinya insiden yang serupa di kemudian hari. Kami sangat berduka dan merasa kehilangan atas gugurnya ke-53 awak dan penumpang KRI Nanggala yang telah mengemban misi mereka hingga akhir hayat. Terima kasih, Hiu Hiu Nanggala. Semoga surga menjadi dermaga terindah untukmu. Wira Ananta Rudira.